Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, selamat sore. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di tempat ini. Tentunya kita dapat memberikan syukur kita karena kita sepanjang satu minggu boleh Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah di sore hari ini kita memberikan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang terindah di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau indah di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami bawa setiap hati kami menaikkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terimalah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan segenap hati Tuhan kami menyatakan, Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat. Kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan segenap hati nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah wadidah, pujian hormat kuasa bagi raja. Biarlah gunung tunduk, mendengar namamu. Ku bersuka atas selama aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menari buat Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh dan tempat perisai yang kuat. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku,
percaya, aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamat, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dengan segenap hati kita pujikan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Kita nyatakan, aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita, dan hanyalah Tuhan yang menjadi perisai kita. Amin Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan, bahwa kita mau menyatakan bahwa kita tidak akan ragu lagi mengikut Kristus, karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita dan selalu menolong buat kita semuanya. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walaupun banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita pujikan dari awal ya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau
Sekali lagi katakan Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Yesus jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, silahkan duduk baik-baik saudara. Kita tidak boleh ragu dalam mengikut Tuhan, tapi biarlah kita boleh semakin percaya di dalam Tuhan. Ada kekuatan bagi setiap kita yang mungkin dalam keadaan yang lemah. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, biarlah taburan firman ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita dudukkan kepala kita, kita mau mengakui segala keterbatasan kita kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan segenap hati kita pujikan dari awalnya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku
bangkit berdiri. Duga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terwaktu dan tempat kepada hamba-Nya. Tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, Di setiap musim, di setiap musim hidupku. Kami menaikkan syukur karena kami menyadari betapa kami beruntung punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas, yang jalan-jalannya dan cara-cara yang dikerjakannya tidak terduga. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu ada di sana. Dan biarlah setiap nyanyian pujian kami yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, bersabdalah atas kami rindu untuk boleh mengerti apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Urapi hamba dalam segala kekurangan keterbatasan hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh dari Tuhan. Sehingga jemaat diberkati, setiap kami diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, shalom, selamat malam. Iya, wah fresh sekali Pak Ruli, habis potong rambut. Kelihatan fresh gitu ya, wajah baru gitu soalnya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali dalam ibadah raya sore hari ini. Hari ini kita masih belajar dengan tema yang sama di bulan ini. Strength through weakness atau kekuatan di balik kelemahan. Sudah 2 minggu, minggu pertama saya sudah sampaikan, minggu kemarin Mas Stefanus sudah menyampaikan juga, dan kali ini saya lagi. Temanya boleh sama, tapi isinya pasti tetap beda. Akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Ya, setiap kita yang mau tekun, mau belajar, makin ngerti hatinya Tuhan, wah hidup kita pasti akan makin nyaman, makin aman dalam genggamannya Tuhan. Aman dan nyaman itu bukan tentang gak ada masalah, nggih. Gak ada itu manusia hidup tanpa masalah, gak ada. Yang jelas, walaupun ada masalah, tetap tentram dalam kendalinya Tuhan. Amin. Nah, kita mau baca ayat emas kita, tapi kali ini saya mau baca satu saja. Kalau kemarin kan 7, 8, 9, 10. Nah hari ini khusus ayat 9 saja. Ya, moga-moga hari ini lalernya bersahabat ya. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang 9, mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang kita bahas nanti, kalimat yang akan kita bahas yang ini saja tok hari ini Bapak Ibu. Saya mau fokus di sini saja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya mau fokus di kalimat ini.
kalimat ini itu adalah jawaban Tuhan kepada siapa? Rasul Paulus. Jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus kan berdoa, masih ingat ya doanya ya? Tuhan, ambillah duri dalam daging yang ada dalam diriku ini. Sudah berapa kali dia berdoa? 3 kali. Diambil sama Tuhan? Enggak juga. Entah itu penyakit, duri dalam dagingnya itu ada yang mengartikan penyakit, ada yang mengartikan penganiayaan, ada yang mengartikan masalah, apapun itu. Nanti kita mau lihat apa saja sebenarnya duri dalam daging itu. Ya, tapi Rasul Paulus berdoa, Tuhan ambilin Tuhan duri dalam daging ini. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah hari ini saya mau berbagi gini, kalimat ini itu bisa punya dampak apa sih dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Kalimat yang Tuhan bilang ini, perkataan Tuhan ini bisa punya dampak apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar. Ini gambarnya Rasul Paulus lagi mikir, gitu. Kayak kita kalau tanggal tua kan gini tuh ya, token listrik gitu ya, apalagi SPP, kos-kosan, apa maksudnya? BPJS, umat gitu ya. Tapi Rasul Paulus merenungkannya, mengapa harus ada duri dalam daging? Kenapa harus ada kelemahan yang Tuhan taruh dalam diri Rasul Paulus? Rasul Paulus merenungkan itu. Dan minggu pertama, minggu kedua kita sudah tahu jawabannya. Kenapa Rasul Paulus diberi duri dalam daging sama Tuhan? Jawabannya apa? Supaya beliau tidak menjadi sombong. Somse, tahu ya somse ya? Sombong sekali. Ya, congkak itu somse ya. Nah kita mau lihat apa itu kelemahan-kelemahan yang dimaksud Rasul Paulus. Apa tuh sebenarnya kelemahan-kelemahan ini? Ya, ayat yang ke-10 bilang begini. Karena itu aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi kelemahan-kelemahannya itu ini. Apa? Kelemahan. Terus apa? Siksaan. Apa? Kesukaran, penganiayaan dan kesesakan. Nah, saya mau terangkan, ini kelemahan-kelemahan Rasul Paulus. Kelemahan itu sekali lagi saya mau artikan gini. Hal-hal yang membuat hati Rasul Paulus itu bersedih, berduka. Hal-hal yang membuat hidup kita makin berat, itu kelemahan-kelemahan. Ya, bukan mengenai kelemahanmu apa, saya tidak bisa ngomong di depan umum. Oh bukan itu, kelemahanmu apa, saya nggak bisa ngatur duit. Bukan itu, kelemahan itu ini loh, tentang ini. Yang dimaksudkan Rasul Paulus. Nah ini ya, lebih detailnya. Kelemahan itu tentang, kata kelemahan itu mengandung arti sakit penyakit. Saya pernah tanya kan, sampai di sini punya sakit? Coba saya tanya sekali lagi, yang punya sakit angkat tangan. Loh, semua punya toh? Pak Daniel punya toh Pak? Pilek, oh ya. Kalau pilek bukan pilek Pak, piyak. Nah, karena orang pilek nggak bisa ngomong pilek, piyak gitu ya. Sakit penyakit, siksaan itu artinya dihina, dicela. Siapa pernah dihina? Oh pernah Mbak sih, pernah. Oh Mas Dani tidak pernah dihina? Sering, oh malah sering. Satrio pernah dihina, dicela. Lebih ke menghina. Bertobat Mas. Tapi jujur. Ya, kadang-kadang kita dihina. Wong rupa goro kaya ngono gaya lo ya, cara enak banget tuh. Ngene-ngene lah ya pemberian Tuhan. Jawab. Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar. Nek kowe ngarani aku elek, berarti Tuhan mbok arani. Nah, itu. Enggak boleh gitu ya. Jadi yang suka menghina-menghina itu hati-hati loh ya. Kesukaran itu artinya kira-kira permasalahan. Lebih kepada bagaimana kebutuhan, bagaimana mencukupi kebutuhan. Wah kita sekali ini. Ini saya sekali, ini saya banget nih ya. Mumet ini ya. Mikir Mbak, aduh apa beli susu itu kan apa. Mikir. Di sini enggak ada yang mikir gitu loh. Apa saya dok loh? Kayaknya kok enggak. Om Daniel dok, saya enggak gitu ya. Dan juga penganiayaan kesesakan karena Kristus. Penganiayaan itu diokmos artinya dianiaya, diburu. Kesukaran atau kesesakan itu punya arti penderitaan atau kesusahan. Jadi hal-hal yang membuat Rasul Paulus itu seringkali lelah dalam dirinya. Itu apa? Sakit penyakit, dihina, dicela, masalah,
dan beliau harus mikir juga untuk kebutuhan, lalu dikejar menderita karena Kristus. Rasul Paulus itu melayani dan bekerja Bapak Ibu. Dia seorang pembuat tenda. Rasul-rasul pada waktu itu mendapatkan pemberian dari jemaat untuk hidup. Rasul Petrus mendapat pemberian dari jemaat untuk hidup. Sekarang kan juga gitu ya, pendeta-pendeta dapat persembahan itu lalu untuk penghidupan. Nah itu monggo keputusan masing-masing gereja. Nah tapi MCC mengambil langkah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini, bagiku upahku itu adalah memberitakan Injil. Upahku itu memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus itu bilang, upah yang kau berikan ini tidak saya pakai. Karena bagi saya, upah saya itu memberitakan Injil. Bisa memberitakan Injil aja itu buat saya sudah upah, kata Rasul Paulus. Jadi beliau tidak menerima pemberian jemaat. Terus dari mana hidupnya? Dia bisa hidup dari mana? Dari membuat tenda. Ya, itu Rasul Paulus. Sehingga beliau juga mikirin masalah kebutuhan. Jadi kelemahan-kelemahan Rasul Paulus itu sakit penyakit, lemah fisik dan mental, dihina, dicela, masalah-masalah penghidupan, dianiaya, menderita. Nah, bukankah ini juga toh masalah yang kita alami? Samuel pernah punya masalah? Atau hidupnya baik-baik saja? Punya ya? Putus cinta pernah? Pernah? Oh. Tapi pernah pacaran juga? Enggak, saya perlu mengklarifikasi. Jangan seperti Mas Adi, ngaku-ngaku putus, uang pacaran aja belum. Gitu loh. Tapi pernah ya? Nah itu kan mungkin ya masalah. Aku tresnone wis tenanan, tapi bertepuk sebelah tangan. Masalah. Tapi laki-laki wah, harus tegar ya toh. Wanita itu banyak gitu. Jangan hanya karena cinta lalu hidup kita sengsara gitu kan. Perempuan juga gitu. Jangan cuma karena disakiti satu laki-laki wah, yang belum nikah loh ya. Kalau yang sudah nikah, satu untuk selamanya. Yo sial kata dia. Makanya Om Pandu gak nikah-nikah. Satu untuk selamanya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi setiap kita pasti punya masalah. Ya. Nah, kelemahan-kelemahan ini, masalah-masalah ini seharusnya, semestinya Bapak, Ibu dan Saudara itu menerima, berdamai. Jangan mengeluh, jangan berontak. Contoh misalkan seperti Om Pandu diparingi sama Tuhan gangguan dalam jantungnya. Nah, harus bisa berdamai. Ini orang dikai gangguan jantung itu wedine sombong. Ya kan? Makanya kan semua itu diberi supaya mencegah kita sombong tuh. Kan gitu. Wah, kayak gini aja kadang-kadang sombong kok ya tuh. karena sahabat saya, teman dekat ya toh. Jadi saya bisa ngomong apa ada dia. Kadang-kadang kita harus sadar gitu loh. Tapi enggak banyak orang itu mau berdamai. Tapi puji Tuhan sudah berdamai ya Om. Dengan kondisi. Ngeloskan malah, saking kelosan malah. Harusnya kita berdamai. Tapi enggak banyak orang dunia yang bisa berdamai dengan masalahnya. Enggak bisa berdamai dengan kata lemah. Karena gini, kata orang itu lemah itu kalah. Hukum rimba itu bilang gini, yang kuat yang menang. Oh kan gitu. Pacaran tadi kembali. Wah ya aku kalah. Ban loro lawan rodo papat. Wah kalah. Iya kan? Kalau pagi roda 3 karena bekerja gitu loh. Bebas. Wah kalah rodo aku. Saya beritahu sama, kalau menang-menangan rodo, besok lagi dijemput pakai odong-odong. Menang rodo gitu. Ya, odong-odong itu yang dipakai sendiri sudah 4 apa 5. Di atasnya yang muter-muter itu ada rodanya semua. Terus kena menang odong-odong. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita takut dibilang lemah. Karena lemah itu kalah. Terus lemah itu susah. Wes, lemah itu kan juga berbicara mengenai keadaan ekonominya. Ekonomi lemah kan katanya gitu. Ya kan? Wah, ekonomi lemah itu susah. Ada yang bilang gitu. Jadi orang nggak mau jadi lemah. Orang takut dipikir lemah. Lemah juga dibilang rendah. Wah, direndahkan. Ah, wis wongkor.
wong sepele. Tapi ada kata-kata Jawa itu saya senang. Ojo nyepelek wong sepele. Gitu loh. Ya. Jangan nyepelek orang sepele. Tapi orang takut dibilang lemah karena lemah itu identik dengan kalah, lemah itu identik dengan susah, lemah itu identik dengan rendah. Nah, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara mulai belajar untuk bersyukur. Untuk bisa bahagia. Karena kalau kelemahan-kelemahan, masalah-masalah nggak bisa disyukuri, wah susah hidup kita. Susah. Karena kita akan selalu menemukan masalah untuk kita ratapi. Kita akan selalu menemukan masalah untuk membuat kita jadi nggak tenang. Makanya kita harus belajar bersyukur. Kayak saya misalnya, ya tinggi puji Tuhan, rodok lumayan. 1,7, rodok dhuwur, lumayan lah ya. Putih, ya semu. Lebih ke abu-abu. Ganteng ya 6,5 lah nilainya. Orang elek-elek banget. Nah, botak itu yang jadi masalah. Tapi kalau saya dibilang, loh dari dulu, Bapak Ibu jangan lihat saya bodaknya itu baru sekarang. Dari SMA saya udah bodak, Pak. Belakang depan itu sudah kempling. Makanya dibilang dewasa sebelum waktunya. Ya Pak Daniel ya. Teman kampus saya dulu. Tapi kalau saya meratapi keadaan saya, wah konco-koncoku rambutnya kaya Tomingse, sigrak kiwa, sigrak tengen, sigrak tengah, dikucir, rambut saya tidak bisa. Yang lain bisa gaya ngetren kayak anak muda, saya tidak bisa. Kelemahan. Lah tapi ini saya gitu terus. Ya gimana? Iya toh. Belum lagi masalah ramping, Mas Gilang, Mas Satrio, ramping, saya rampung. Ya, toh. Kalau ini mengganjal saya, enggak tenang-tenang hidup saya. Ya enjoy, anak. Bersyukur saya sekarang udah dapat anak. Tapi orang bisa aja kadang-kadang mengganggu juga. Benar enggak? Saya pernah ngalami fase yang berjuang, Tuhan belum kasih, orang datang, gimana, kapan, wah capek itu, lelah. Benar enggak Mas? Capek loh itu lelah. Makanya mulai sekarang kalau ada orang nanya, piye, orang gor piye gitu loh ya. Sekarang kalau tanya suruh bayar. Sekarang gini, Tuhan kasih saya, puji Tuhan sekarang ada 2 anak. Masih ada loh yang bilang ketemu gitu, sambil gojek memang. Wah, laki perempuan, satu laki yang perempuan gitu kan. Gen gayeng, tak kandani loh. Aku entuk siji entuk loro wae iki wis puji Tuhan loh. Ngomong kalau boleh jawab, tapi kan hamba Tuhan. Ya gor batin gitu kan. Iki wong siki piye gitu loh. Tapi kalau itu mengganggu saya, lah saya nggak pernah bahagia nanti. Benar Bapak Ibu Saudara? Nggak pernah bahagia. Gitu loh. Oleh karena itu mari kita belajar untuk bersyukur. Jangan terus-terusan mengejar kekuatan dan kekuasaan. Bahkan hingga rela melakukan apapun. Sampai melawan Allah dan kompromi sama dosa udah. Sehingga Rasul Paulus sekali lagi bilang, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kenapa? Karena Rasul Paulus bisa menemukan sebuah kesadaran. Tuhan sengaja berikan aku kesukaran ini. Tuhan sengaja berikan aku kelemahan ini. Tuhan sengaja memberikan aku masalah ini, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan untuk satu tujuan. Nah, itu harus kita yakini. Harus. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara nggak akan bisa bahagia nanti. Nah sekarang kita akan masuk. Poin yang pertama dari ayat yang tadi sudah kita baca. Perkataan Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah ayat ini Bapak Ibu pegang baik-baik, terus nanti kita bisa dapat apa dari ayat ini? Yang pertama, kalau kita renungkan ayat ini, maka kita bisa menyadari, kita ini punya kapasitas. Kapasitas itu kalau dicek di kamus, artinya ruang yang tersedia, daya tampung. Handphone kita sekarang berapa? Berapa giga rata-rata handphone? 32 giga, betul ya? Ada ya? 8 giga juga ada ya? Oh 8 giga RAM-nya. Kok kurang ngerti tadi? Berapa tadi? 64 ya? 64 anggaplah. 64 itu gede. Gede Bapak Ibu. 64 giga itu ya yang bagi yang belum tahu. Zaman saya kuliah awal-awal, flash disk itu saya kasih tahu. Itu cuma 128 mega. Ya Pak Daniel ya? 128 mega, betul ya Mbak Asih?
Itu nek kemana-mana kalungan flash disk, wah koyo-koyone sing wis yo gitu. Padahal cuma 128 mega loh Sam, bukan giga. Mungkin Samuel waktu itu masih, kamu kelahiran tahun berapa? Oh iya, sabaran. Saya 2002, 2003 itu kuliah itu kalungan flash disk Samuel baru setahun 2 tahun. Jadi nggak ngalami itu. Itu flash disk 128 mega. Kalau jalan pakai flash disk itu, walah gayanya sih. Rotok diayu-ayun gitu. Dikalungke masuk ke kantong. Karena zaman itu masih pakai disket. Disketnya itu ada yang besar sama ada yang kecil. Terus kalau mau agak besar dikit pakai CD. Dibakar. Bukan dibakar pakai areng, bukan. Nanti dibakar di komputer. Jadi bisa punya flash disk, wah itu rasanya hebat. Tapi sekarang handphone kita itu 64 giga. Nah itu udah besar. Tapi saya tanya, 64 giga itu kalau dipakai terus bisa penuh enggak? Kalau sudah penuh, HP lemot enggak? Lemot. Bahkan kalau sudah penuh enggak dihapus-hapus, HP bisa rusak. Jadi walaupun itu gede, sak gede-gedene apa nih, punya kapasitas. Jadi hidup manusia itu kayak gelas Bapak Ibu. Terserah. Mas Adis bilang saya gelasnya cangkir, monggo. Pak Ruli bilang gelasnya saya gelas es teh sing wedangan itu, sing gardu, monggo. Boleh. Pak Daniel saya gelasnya gelas Milo dinosaurus itu ya, Milo yang jumbo itu, boleh. Bebas. Biyoto mau pakai gelas, aku gelasnya gelas poci, saya. Intinya pokoknya hidup kita itu sebenarnya gelas. Mau kita membayangkan kapasitasnya berapapun, tapi gelas. Maksudnya apa? Tidak akan bisa mungkin menampung banyak-banyak. Begitu sampai batasnya, numplak enggak? Kebuang. Jadi sebenarnya masalah kita, sakit penyakit semua, itu salah satu bukti bahwa kita itu terbatas loh Bapak Ibu. Ngapunten, kulo panjenengan sedanten, sanes dewo. Kita bukan Tuhan, kita bukan yang hebat, enggak. Bapak Ibu Saudara itu punya keterbatasan. Termasuk yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Saya pernah bilang kan, mau cantiknya kayak apapun, mau gantengnya kayak apapun, nek pas wahing, yo elek. Bener dah? Nah, itu elek sudah. Keterbatasan, bu diayu-ayu ke, diganteng-ganteng ke, begitu wahing, elek. Apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibanggakan? Wahing cantik gimana? Asyuk. Tapi tetap aja setiap kita punya keterbatasan. Orang yang kaya pun punya keterbatasan. Jangan dibilang orang yang duitnya wah gak enak seri nih, gak bisa habis. Jangan pikir begitu. Semua orang itu punya keterbatasan. Lalu kalau kita punya keterbatasan lah, apa maksud dari kesombongan kita selama ini? Kita ini punya keterbatasan semua. Ya. Makanya Tuhan bilang, Tuhan sadar kita punya keterbatasan. Jadi anak-anakku gitu ya kira-kira kata Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab itu dalam kelemahanlah kuasaku itu jadi sempurna. Jadi Bapak Ibu dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu berperan. Bukan baperan, bukan, tapi berperan. Ya, jadi keterbatasan Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya punya tujuan selain membuat kita tidak sombong, untuk membuat kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan. Makanya kita coba mulai belajar berhenti mengandalkan diri sendiri. Gampang iso, loh belum tentu. Kalau Tuhan tidak izinkan. Ya, oleh karena itu berhati-hati. Mari kita mengandalkan Tuhan. Ada peribahasa Jawa bilang begini. Anggaplah ini kakek kita punya pesan. Ya. Mbah kakungnya kita anggaplah punya pesan. Nasihat. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Ojo lali itu apa? Jangan lupa. Ojo dumeh, ojo sok. Ojo sombong, ya. Ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Ya. Nah, ojo lalinya itu apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kita ini cuma manusia. Kita terbatas. Bapak Ibu Saudara itu ciptaan, bukan pencipta. Tapi jangan
jangan-jangan kita seringkali menjadi pencipta. Maksudnya gimana? Karena kita akhirnya ngalang-ngalai pencipta kita. Pencipta kita aja itu bisa mengasihi, mengampuni orang, nah kita susah untuk mengasihi, mengampuni orang. Jangan lupa kita punya keterbatasan Bapak Ibu, kita manusia biasa. Ojo dumeh, jangan sombong, kita punya kelemahan. Hari ini mungkin Tuhan boleh berkati kita dengan ekonomi yang baik. Bulan depan belum tentu. Hari ini mungkin kita bisa berjalan dengan gagah. Bulan depan belum tentu, jangankan bulan depan, besok belum tentu. Jangan sombong. Ya, kita punya kelemahan setiap kita. Dan jangan memaksakan diri. Kita punya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngoyo, capek. Kita punya Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Nasihat diberikan, ini peribahasa Jawa. Tapi menurut saya falsafahnya itu menarik. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan satu foto ini. Anak-anak muda pasti ngerti banget ini fotonya. Wah. Dilan sama apa lang? Yanti. Dilan kok sama Yanti itu gimana? Ini Dilan sama Milea. Wah, ini kira-kira film 5-6 tahun yang lalu. Om Pandu nggak pernah lihat film soalnya, nggak pernah lihat bioskop ya. Jadi udah nggak ngerti film-film. Nah ceritanya Dilan ini sama Milea ini usia SMA. Ya, Dilan ini orangnya orang yang kayaknya loh ya, kayaknya. Siapa yang menonton film ini? Saya cross check saya. Nonton. Ini tokohnya katanya cuek sebenarnya. Cuek, tapi ketika dia lagi di mabuk asmara, maka dia itu begitu cintanya sama Milea. Katanya ini terinspirasi dari kisah nyata katanya. Nah, suatu saat Dilan ini ditelepon umum ini ya kejadiannya. Telepon sama Milea, ceweknya ini. Warintik-rintik, romantis gitu ya. Lalu kira-kira di tengah-tengah penghujung pembicaraannya itu Dilan bilang sama Milea, sama ceweknya. Jangan rindu, wah. Jangan asem. Pedes karete loro gitu kan. Udah. Jangan rindu, itu berat. Terus kamu tak akan kuat, biar aku saja. Kayaknya kalau bahasa Indonesia orang mantep ya. Mungkin kita bahasa Jawa kan ya. Suatu saat Yonat teleponan sama ceweknya. Lalu keluarlah kata-kata ini. Beb, rasa kangen. Wes, kangen wi abot ya kan. Ora bakal kuat kowe iki. Ojo beb ding, kalau Jawa itu dik biasa gitu kan. Dik. Ojo kangen, wi abot. Ora bakal kuat. Ben aku wae sing kangen. Wes. Nek ngantek ora dadi kebangetan itu. Loh, kalau Mbak Ase pernah dibegituin sama Pak Daniel enggak? Enggak pernah ya? Wow. Kayaknya emang semua nama Daniel itu enggak romantis semua. Bu Yota, Pak Yota juga begitu kan? Romantis gitu. Wah, saya harus belajar sama Pak Yoto. Kalau Pak Rulin sih tampang-tampangnya sih romantis harusnya. Udah. Oh ya, udah gini, kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Kamu aja. Hitung ya. 1, 2. Oh, kayak gitu. Gak udah. Ayo, buka kartu. Zaman saya enggak bisa lama. Mungkin ya sama, zaman saya sama istri saya SMS aja dibatasi karakternya, hurufnya. Kalau pengen telepon ke warnet, kalau telepon pakai HP mahal. Ke warnet itu masuk bayar, itu sudah ada detikannya, udah mau habis. Udah gitu, sumuk Bapak Ibu. Sumuk, cuman modal satu kipas angin itu ya, ewer. Sumuk, keluar dari itu gobios, baju basah, hanya demi melepas rasa rindu. Wah. Om Padu ngalami toh, alah rasa. Om Lili aja ngalami yo. Mbak Riwin ngalami dah, telepon pakai wartel. Udah toh ya Mbak, itu gobios dah. Oh enggak gobios,
Oh bawa kipas soalnya, bawa kepet gitu kan. Dilan ini itu sampai ngomong, oh, jangan rindu, itu berat. Kamu gak akan kuat. Kebuka kartunya loh. Tapi sekarang kalau telepon nggak lama-lama lagi. Saya gendang, wes yo, suwen. Udah berubah, ya. Tapi Dilan, kenapa bisa seperti itu sama Milea? Karena Dilan sedang dimabuk cinta sama Milea. Ya, dengan bahasa gombalnya bilang, jangan rindu ya. Itu berat, biar aku saja. Nah kenapa saya angkat ini? Karena saya juga punya satu kisah yang sama persis. Loh, Tuhan bilang sama kita, ojo ngoyo. Ya, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Persis dah. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan juga dimabuk cinta sama kita. Tuhan itu merindukan anak-anaknya itu mengasihi Tuhan tuh sampai begitunya loh. Aku tuh rindu anak-anakku tuh mencintaiku dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma datang nek pas butuh. Tuhan, token Tuhan. Habis. Tuhan, SPP Tuhan. Tuhan, datang cuma minta. Tuhan mau tuh kita datang sama Tuhan tuh dengan penuh cinta gitu. Ya. Nah Tuhan, cintanya itu ditunjukkan dengan kata-kata tadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bahasa gampangannya kalau tentang kapasitas diri kita, tentang keterbatasan, bahasa gampangannya itu kira-kira seperti ini. Jangan memaksakan diri, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja yang nanggung. Nah Bapak Ibu kalau memang seperti itu kenapa selama ini tuh kita jalannya masih terus gembol beban? Ya enggak? Kalau namanya sudah percaya, percaya udah percaya. Los, cul, begitu percaya sama Tuhan, itu artinya menyerahkan segala bentuk kekhawatiran kita kepadanya. Hal yang membuat kita takut, hal yang membuat kita cemas, hal yang membuat kita menderita, hal yang membuat kita sedih, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, cul, aku gak kuat. Percaya, jangan diopek-opek terus, jangan dirusui gitu loh. Ya, kalau emang Tuhan sedang mengerjakan bagiannya, jangan, Tuhan tapi kan gini, sudah, serahkan aja. Wong kita gak akan bisa. Tadi saya dapat video bagus banget sebenarnya. Saya nonton video tak ulang-ulang ngekek. Simple sebenarnya. Itu video, ya gambarannya kayak di setting film lama gitu. Setting film lama. Lalu videonya itu ada orang pakai baju mirip kayak Tuhan Yesus gitu. Tapi ini video di balik layar. Bukan pas syutingnya, tapi pas mereka santai. Orang yang pakai baju Tuhan Yesus itu ketawa ngekek-ngekek di video itu. Sampai kekel-kekel. Tulisan di bawahnya menarik. Yesus ketika saya sedang menceritakan rencana saya. Simple. Yesus ketika saya, respon Yesus ketika saya sedang menceritakan rencana saya. Saya nonton berulang-ulang ngekek, tapi saya sambil nangis. Kenapa? Kan kadang-kadang gitu toh. Kita punya sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen gini. Bayangkan Tuhan tuh, dilihat Tuhan tuh, apa ikor ngono dok? Aku punya rencana yang lebih besar loh buat kamu. Lah kok kowe sok pinter, sok ngatur, padahal gor ngono dok. Nah maksud saya Bapak Ibu, dari gambaran ini, tokoh Yesus yang di video tadi saya nggak bisa saya tunjukkan, lupa untuk saya download. Nanti coba saya kirim ke grup ya. Lalu baca dan renungkan itu. Videonya cuma 10 detik. Tapi begitu masuk ke pikiran saya, oh iya ya Tuhan, kok iya saya sering kali gitu ya. Dalam doa, dalam renungan Tuhan aku tuh punya rencana gini. Lalu saya bayangkan Tuhan ngekek, ya ampun lele, gor ngono tok buayamu. Aku menyiapkan yang lebih besar, lebih indah. Kok kamu ngatur-ngatur yang kayak gitu. Sepele gitu loh. Ya. Jadi jangan ngoyo sekali lagi. Katakan kanan kiri, jangan ngoyo. Iya Mas Gilang, jangan ngoyo Mas Gilang. Jangan ngoyo. Beberapa waktu yang lalu telepon saya, WA saya masalah balik nama sertifikat. Bingung ini, bingung itu. Nah, sudah berserah sama Tuhan. Bingung ini, berserah sama Tuhan. Akhirnya semua selesai, masalah kendala, pajak-pajak semua dapat diskon murah dari Tuhan. WA saya, Om, atur waktu kapan selok, Gilang mau jajak. Wah, sudah bilang di depan jemaat nganti rasido kebangetan. Iya kan? Tapi
maksud saya gini loh, waktu itu udah rasanya, ini tolong om ya ini. Mas aku sana ngewangin dongo, bantu doa. Sudah, enggak usah ngoyo. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang terlalu ruwet. Tuhan punya cara tuh menarik, kadang-kadang sederhana, enggak terpikirkan, tapi itu yang terbaik. Amin. Yang kedua, ayat tadi itu bisa menunjukkan mentalitas kita. Yang pertama apa? Menyadari kapasitas. Yang kedua, ayat cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ini menunjukkan mentalitas. Apa itu mentalitas? Aktivitas jiwa, cara berpikir, cara berperasaan. Ya, coba kita renungkan yuk. Sama-sama Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama ikut Tuhan. Anggaplah masalahnya sama-sama putus cinta, misalkan gitu. Dah, biar gampang. Sama-sama Kristennya, sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman, sama-sama ikut Tuhan, sama-sama putus cinta. Kenapa kok yang satu ngeluh, yang satu bersyukur? Kenapa kok yang satu nyerah, yang satu tetap bertahan sampai menang? Kenapa yang satu berontak sama Tuhan, yang satunya berserah? Tuhan, aku enggak mau ngeyel, aku percaya ini yang terbaik. Kenapa yang satu nyalahkan Tuhan, tapi yang satu ngandalkan Tuhan? Kristen, sama-sama Kristen. Sama-sama ke gereja. Sama-sama dengar firman, sing khotbah podo, Daniel Raharjo. Kakean gojeknya podo, dengar semua. Tapi yang satu kenapa bisa, yang satu kok isgur luput baik. Kadang-kadang tuh saya juga. Saya nih, curcol boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh ya curcol ya. Boleh enggak ini? Enggak boleh tak cancel loh ini ya. Boleh ya. Masih ingat enggak waktu itu saya bilang di Hotel Pop. Ya. Dalam hal merawat jiwa-jiwa itu bukan cuma tugas saya, tapi tugas siapa? Kita semua. Lah bayangkan kalau saya sudah merawat tenanan sampai jambul uanen, tapi kalau antar jemaat saling menyakiti, saling menggigit, saling memukul, saling menendang, saling melempar, saling mengusir, rontok enggak? Rontok, tetap. Pasti akan masalah terus, panas terus suasana. Harapan saya yuk, paham. Tapi yang namanya jemaat, ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang ngeluh, ada yang bersyukur. Ada yang nyerah, ada yang bisa bertahan. Ada yang berontak, ada yang berserah. Ada yang nyalahkan Tuhan, ada yang andalkan Tuhan. Ada yang menurut-nurut, tapi ada juga yang enggak nurut. Kadang-kadang saya tuh sampai bukan artinya saya mengeluh sama Tuhan. Tapi saya seperti bertanya-tanya, Tuhan, wong firmannya sama loh Tuhan. Pas ibadah yo, dengernya yo sama loh. Pagi sore itu ya kira-kira mirip-mirip lah khotbahnya. Benar enggak Mas Adris? Mirip-mirip sama loh Tuhan. Kok hasilnya lain? Ada yang setia, ada yang sungguh-sungguh pelayanan, ada yang satunya kok yo ceklek. Yang satunya bisa berpikir positif, yang satu kok selalu duding. Kenapa? Karena mentalitas. Cara mikirnya, cara perasaan, itu yang berbeda. Ada yang datang ke gereja itu dengan terpaksa, ada yang datang ke gereja itu dengan sukacita. Bedanya di mana? Mentalitas. Ada yang pelayanan itu sukacita, ada yang pelayanannya terpaksa, mentalitas. Tadi pagi saya tanyakan, menurut Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu kehormatan atau pengorbanan? Mas Gilang? Nah, mindset yang seperti ini yang akhirnya bikin rusak gereja. Mumpung murid saya sendiri. Gak ada yang kita korbankan kepada Tuhan. Karena seluruh hidup kita punya siapa? Punya Tuhan. Kalau kita melayani bukan pengorbanan, itu kehormatan. Kalau kita berpikir pelayanan pengorbanan, ketika kita melayani, terus rada anyel sithik, aku wis tenanan, aku wis pelayanan, wis minggu pertama, minggu dua, minggu tiga, pagi sore. Wis bebehan, nek kok yo aku disepelek kayak gini, aku masih direndahkan. Wah, remuk Mas. Habis. Harus berubah. Pelayanan bukan pengorbanan. Pelayanan itu kehormatan. Dapat masalah, disindir, difitnah, dihina, bahkan digunjingkan macam-macam. Tapi ketika kita menyadari pelayanan itu kan kehormatan. Saya bisa melayani itu kalau bukan Tuhan yang
tunjuk, kalau bukan Tuhan yang pilih, tidak bisa saya melayani. Karena ini sebuah kehormatan, jangan sampai saya menyanyiakan kehormatan. Saya percaya, yang jawab pengorbanan bukan cuma Mas Gilang sebenarnya. Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang dalam hati jawabnya juga pengorbanan. Dilalah sing konangan satu. Kan Tuhan baik. Itu contohnya yang pas gitu loh. Itu masalah mentalitas. Nah bayangkan kalau misalkan saya kayak gini saya khotbah. Terus, aku tak ngandani merawat itu bukan tugasku loh Tuhan. Tapi tugas bersama-sama. Kok ya masih saling duding, saling jegal. Ayo ora usah khotbah meneh gitu kan. Ora khotbah-khotbahan kan enggak bisa. Gilang main musik. Wah, aku nek bar pelayanan. Anggur ngupload foto kok bagianku mesti kok tengkris. Tengkris itu apa bahasa Indonesianya? Kepotong. Ora ketok, yang lain ngebas ketok, keyboard ketok, aku ora ketok. Giliran kudune ketok ketutupan karo Mas Adris misalkan. Kalau masalah seperti itu akhirnya terus kita mutung, layak kebangetan tuh. Pelayanan itu kehormatan loh. Anggaplah saya khotbah gini. Tiba-tiba Tuhan, wah Daniel lagi sombong saya guys, mulai congkak gitu. Lalu satu saraf aja di dalam diri saya ini sama Tuhan ditekuk gitu ya. Lidah saya nggak bisa buat ngomong apa saya khotbah. Nggak bisa. Nggak bisa. Lampu pendolan. Istrimu tuh sedang menertawakanmu gitu. Kalau di rumah kan nggak bisa gitu. Nih menertawakan jadi masalah, kalau di gereja kan aman gitu loh ya. Lah iya. Jadi Bapak Ibu, miliki mentalitas yang benar. Mereka yang percaya sama Tuhan, itu menangkap kalimat ini itu sebagai kemurah hatian Tuhan. Betul enggak? Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna loh nak. Itu bukannya Tuhan sedang bermurah hati sama kita. Kamu nggak bisa, aku bisa. Kamu nggak mampu, aku mampu. Kamu nggak kuat, aku kuat. Bener enggak? Tapi buat orang yang curiga sama Tuhan, kalimat ini malah jadi ketidakadilan Tuhan. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Yo jangan Tuhan, kalau bisa gini, Tuhan kuat, saya juga kuat. Loh kok penak Tuhan kuat, saya nggak kuat. Saya tuh Tuhan dibuat kuat. Makanya nggak jarang orang-orang Kristen hari-hari ini doanya sama Tuhan apa? Berkati, 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 berkati. Saya tidak bilang minta Tuhan memberkati itu salah. Enggak, Tuhan kita itu Tuhan sumber berkat. Tapi maksud saya, lebih minta sama Tuhan itu supaya hidup kita tuh sesuai gitu loh sama maunya Tuhan. Lebih itu malah lebih enak. Ya, bukan sekejar berkatnya aja. Bapak Ibu kalau mengejar berkatnya saja, Bapak Ibu akan kehilangan sang pemberi berkat. Tapi kalau Bapak Ibu mengejar sang pemberi berkat, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan berkat. Nah, tinggal milih mau yang mana. Ya. Kita tunggu nanti Mbak Ratna jajaki saya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalimat ini seharusnya Bapak Ibu bisa mendatangkan rasa aman, rasa tenang, rasa damai. Karena saat kita nggak berdaya, kuasa Tuhan itu sempurna. Yang terakhir, mengubah prioritas kita. Yang pertama, ayat tadi itu bisa kita artikan membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas. Kita punya apa? Kapasitas. Yang kedua, membuat kita itu bisa, nah yang lain belakang. Pada ini apa pandu poin kedua? Menunjukkan mentalitas kita. Saya mikir film nanti tak kirim ke grup. Ya. Dan yang ketiga tentang prioritas. KBBI bilang prioritas itu sesuatu yang didahulukan, yang diutamakan. Ya. Kalimat ini kalau kita baca baik-baik, sekarang kita mau tentukan bagian mana yang harus kita dahulukan. Kita mau fokus pada kelemahan kita, kata kelemahan yang kita prioritaskan, atau kata kuasaku yang kita prioritaskan. Mau yang mana Sam? Kelemahan. Jadi fokus sama kelemahanmu terus. Wah, aku belum dapat pacar Tuhan. Atau fokus sama kuasaku, kuasa Tuhan. Yang bisa membuat kita
bertahan, yang bisa membuat kita tetap menang. Harusnya kita fokus pada kuasa Tuhan. Kalau kita menyadari kita ini terbatas dalam kapasitas, Bapak Ibu Saudara, maka mentalitas yang dewasa itu akan bisa harusnya menentukan prioritas. Orang Kristen yang memahami rahasia kekuatan dari Tuhan akan mendahulukan Tuhan, akan mengutamakan Tuhan, akan melayani kepentingan Tuhan di atas kepentingan, perasaan, dan keinginan sendiri. Sayangnya, hari-hari ini banyak orang Kristen itu mendahulukan kepentingannya. Mendahulukan perasaannya. Ayo, bener dah. Aku seraning pelayanan meneh. Lah kenapa? Orang-orang gereja nggak ngerti perasaanku loh. Perasaannya yang diutamakan. Tapi di sini tidak ada. Di luar sana yang banyak. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mau terus-terusan mementingkan perasaan kita, kapan kita punya kesempatan mementingkan perasaan orang lain? Benar enggak, San? Kalau yang selalu kita pikir perasaanku, kapan Bapak Ibu mau punya kesempatan mikirkan perasaan orang lain? Suami istri misalkan. Kalau Bu Nyoman selalu bilang sama Pak Ruli, Bu, aku pikir perasaanku. Kapan Bu Nyoman mau mikirkan perasaan Pak Ruli? Ah, loh, kok yo pas. Enak, sebenarnya enak kalau khotbah orang nggak banyak itu enak. Kan kita bisa saling kenal, ngomong dilalah pas gitu kan, kayak Mas Gilang tadi, pas gitu kan. Waduh, oh tenan yo kleru aku mau gitu kan. Bener nggak? Kalau kita selalu memikirkan perasaan kita, kapan kita memikirin perasaan orang lain? Di gereja, Bapak Ibu kalau mau belajar dewasa secara emosi, di mana? Di gereja. Oh bener, di gereja. Kenapa? Karena di gereja itu tempat di mana kita akan dilatih Tuhan untuk matang secara emosi. Sudah pelayanan, lama pelayanan, aktif, ning kok ya masih digosipin, ning kok ya masih dihina. Sudah kasih persembahan, ngasih janji iman, kok sedang kurang dicatat. Nah, kadang-kadang kayak gitu terus kok muncul, cek daftar pemberian, loh aku ngasih loh kok gak ada laporannya, wah ini pasti inilah. Kalau saya mau ngasih ya sudah ngasih, selesai perkara. Anggaplah orang-orang yang kita kasih itu menyalahgunakan, itu sudah bukan urusan kita toh, itu urusannya orang itu sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mikirin perasaan kita mikirin kepentingan kita mikirin keinginan kita, tidak mendahulukan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah bilang, saya ceritakan aja dengan cepat. Rasul Paulus itu pernah bilang begini, aku itu punya sesuatu yang bisa aku bangga-banggakan. Aku punya sesuatu yang bisa tak banggain sebenarnya. Apa yang bisa dibanggakan Rasul Paulus? Ini yang bisa dibanggakan Rasul Paulus. Kurang lebihnya, saya mau cerita. Beliau itu disunat hari ke-8. Ini tradisi kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi yang berdarah Yahudi asli, laki-laki, umur 8 hari harus sudah sunat. Untuk membuktikan, mempertahankan tradisi bahwa dia orang Yahudi tulen. Dari bangsa Israel asli, suku Benyamin. Ya, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Apa orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang hafal ngelotrok tentang hukum Taurat dan punya tugas untuk mengajar, melatih bangsa Yahudi itu menjalankan hukum Taurat itu dengan benar, dengan pas. Itu orang Farisi. Jadi orang Farisi itu sini orang-orang pintar Bapak Ibu. Hukum Taurat hafal ngelotrok. Tentang hal hukum Taurat, aku orang Farisi. Hafal ngelotrok. Tentang penganiaya, tentang kegiatan sehari-hari, aku penganiaya jemaat. Kenapa penganiaya jemaat saya sebutkan sebagai prestasi? Karena pada waktu itu kekristenan, orang-orang percaya itu dianggap sekte yang membahayakan agama Yahudi. Pengikut Kristus makin nambah nih Bapak Ibu, pengikut Yesus makin nambah, orang percaya makin nambah. Guru-guru Yahudi, ahli Taurat orang Farisi mulai melihat ini sekte ini bisa bahaya ini. Bisa mengganggu kepercayaan Yahudi. Nah kita harus berantas. Gimana caranya? Bawa orang-orang yang berpengalaman, orang-orang pintar, orang-orang punya jabatan, kita kasih surat izin untuk mengejar, membunuh, membasmi orang Kristen.
Rasul Paulus salah satunya. Orang yang dipercaya untuk menganiaya jemaat oleh mahkamah agama. Ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku ini nggak bercacat. Oh, tentu Rasul Paulus. Jadi ini semua itu kebanggaannya beliau dulu. Tapi apa kata Rasul Paulus? Apa yang dahulu kau anggap keuntungan, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Poin ketiga tadi apa? Mengubah prioritas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita terbatas, kenapa masih mengandalkan diri sendiri toh? Kalau kita tahu kita lemah, kenapa masih menyombongkan diri? Coba kita renungkan baik-baik. Selama ini, ketika orang meremehkan kita, lalu kita menjadi marah. Orang gak menghargai kita menjadi marah. Sebenarnya itu menunjukkan ketidakdewasaan kita. Kalau kita diremehkan, puji Tuhan. Saya pernah sharing, saya itu paling senang diremehkan. Karena enteng, diremehkan itu enteng. Kita tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Karena kita diremehkan loh. Benar gak? Maksudnya gini loh, misalkan Bapak Ibu, anggaplah saya kan pengkhotbah begitu. Suatu kali saat ketemu para pendeta. Lalu ada satu orang pendeta nyeletuk. Wah itu loh Mas Daniel, wah nek khotbah, wah apik. Bukan diremehkan, malah dipuji. Beban enggak malah saya? Beban. Suatu kali saat dikasih tugas khotbah di hadapan pendeta. Wah si orang itu udah terlanjur bilang kalau khotbah saya wah apik katanya. Beban malah saya. Tapi coba kalau ada orang yang meremehkan. Siapa? Daniel. Kok baru dengar namanya? Wah itu pendeta baru. Wong gerejanya aja belum ada 2 tahun. Wah anyaran. Alah pemula tuh ternyata. Kalau Bapak Ibu punya mentalitas yang keliru, pasti emosi, anyel. Tapi kalau kita punya mentalitas yang benar, bersyukur loh diremehkan. Nggak ada beban. Suatu kali saat saya diundang, Daniel nanti khotbah ya? Oh ya siap. Karena diremehkan, enteng bawaannya. Benar enggak Bu? Enteng. Jadi kalau ada orang meremehkan kita, bersyukur. Mas gurung dodol kaya ngono tok. Alah gurung ngelesi kaya ngono tok. Bersyukur diremehkan. Saya tidak perlu membuktikan. Jangan terjebak Bapak Ibu ya dalam perlombaan pembuktian ya, capek sendiri nanti kita. Setiap kita itu punya jalannya sendiri-sendiri, gak usah takut. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang terbuka, menyerahkan segala keterbatasan, sekaligus menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas, mampukan kita. Ini salah satu definisi iman yang saya suka. Kata seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, iman itu seperti datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Kenapa kosong? Kosong karena semua beban dan masalah sudah Tuhan ambil. Kosong karena siap untuk menerima pemberian terbaik dari Tuhan. Tapi berapa banyak orang datang sama Tuhan, tangannya penuh. Masih megangi masalahnya. Masih megangi amarahnya. Masih megang sakit hatinya. Tangannya penuh, tidak mau kosong. Padahal iman itu datang dengan tangan kosong. Segala sesuatu yang mengganggu ini sudah kita serahkan sama Tuhan, tangan kita kosong. Kosong ini juga berarti siap menerima pemberian Tuhan yang baik. Kelemahan dan permasalahan semestinya mampu menyadarkan kita bahwa mengandalkan kuasa Tuhan yang sempurna sajalah yang menjadi faktor pembeda milik orang-orang percaya. Saya selesai, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Tentang kalimat cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ini menunjukkan bahwa kita ini terbatas. Sadari kapasitas kita. Ingat ya kata-kata Dilan tadi ya, jangan rindu, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Lalu pikirkan Tuhan. Ojo ngoyo anakku, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serahkan sama Tuhan. Yang kedua, menunjukkan mentalitas kita. Kita mau fokus kemana? Fokus ke kelemahan. Menunjukkan mentalitas kita. Apakah kita mau mensyukuri, kita mau merangkul kelemahan kita mau berdamai dengan kelemahan kita. Jangan mengeluh terus-menerus. Atau kita malah terus-terusan mengeluh karena kelemahan-kelemahan. Dan mengubah prioritas kita karena akhirnya membuat kita menyadari kita harus fokusnya sama kuasa Tuhan ini. Bukan pada kelemahan-kelemahan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum saya tutup, musik boleh maju ke depan, main musik.
Saya tanya sekali lagi. Siapa yang punya kelemahan yang diartikan tadi? Sakit penyakit, masalah, pergumulan, dihina, diremehkan dan segala macam. Angkat tangan coba. Yang punya dan hari-hari sedang mengalami. Nah, pesan saya satu Bapak Ibu. Bisa enggak kita datang sama berdamai benar-benar sama masalah kita ini? Kita enggak ngeluh, kita enggak nangis, kita enggak kecewa, kita enggak pokoknya yang selama ini mungkin masih kita lakukan, kita mau lepas. Lalu mulai berkata, Tuhan, masalah yang aku terima ini seizin Tuhan. Tuhan, aku rela menanggung ini semua. Tuhan, jadi berdamai. Dan ketika sudah berdamai, maka doanya menjadi begini. Tuhan, dalam kelemahanku, tunjukkanlah kuasa-Mu. Kalau kita bisa lakukan itu, Bapak Ibu, kita bisa jalan itu enteng. Saya bukannya tidak percaya mujizat itu bisa terjadi. Wong toh hidup saya itu penuh dengan mujizat. Tapi maksud saya, jangan selalu hanya menuntut mujizat. Jangan. Tapi bekerja samalah dengan sang pembuat mujizat. Beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menuntut mujizat, seakan-akan Bapak Ibu gak mau diatur sama Tuhan, tapi maunya mujizat. Nah, bisa enggak kita rubah pola pikir kita? Tuhan saya gak minta mujizat Tuhan. Saya mau kerja sama Tuhan. Sang pembuat mujizat itu. Karena saya percaya, kalau saya kerja sama Tuhan, saya manut, pasrah, nderek sama Gusti, ada bagian terbaik yang saya mau terima. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lagu firman tadi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas. Nyanyikan pujian ini dengan berserah pada Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang berserah sama Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Batas ya Tuhan, ini kami Bapa. Ada hal-hal yang kami gak ngerti, ada banyak hal yang kami tidak pahami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Yes, serukan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Tak terduga. Yes. Jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak
Setiap tangan mari kita angkat di hadapan Tuhan. Bisakah kita mulai menyadari kelemahan kita? Bisakah kita mulai mengakui bahwa kita lemah dan terbatas? Dan mulai percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan caramu, terduga caramu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidup. Sekali lagi mari kita serukan bagi Tuhan. Tak terbatas. Yes, yes, kami percaya Tuhan. Yes, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Haleluya, haleluya. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Thank you Lord. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidup, di segala musim, di segala musim hidupku. Mari sembah Tuhan. Kami percaya, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut Tuhan. Kami punya keterbatasan, kami menyadari kelemahan kami, dan kami mau belajar punya mentalitas yang benar di mata Tuhan, agar kami bisa menata prioritas kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau bersandar sama Tuhan. Tuhan yang sanggup, Dia yang mampu, Dia yang menolong kita. Haleluya. Dialah Allah El Shaddai, Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang dahsyat. Segala ketakutan kita, segala pergumulan kita, mari kita serahkan pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja, kuasanya yang sempurna, itulah yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Percaya, percaya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, malam hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami. Kalau selama ini seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami lebih percaya dengan angan-angan rencana kami, padahal rencananya Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berdamai dengan kondisi kami hari-hari ini, sekalipun mungkin itu berat di kacamata manusia. Orang lain mencemooh kami, orang lain menghina kami, orang lain berpikir yang tidak-tidak tentang kami. Mereka memperguncingkan kami, mereka membicarakan kami, mereka menuduh kami, dan lain sebagainya yang seringkali menyakiti hati kami. Tapi malam hari ini, kami mau belajar berdamai dengan itu semua. Kami percaya, apapun yang orang lain mau katakan, Tuhan yang lebih mengenal isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap tangan yang terangkat malam hari ini, Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu atas setiap mereka. Curahkan belas kasihan Tuhan atas setiap kami semua. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh kuasa Tuhan yang sempurna itu. Malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit yang masih ada berdiam dalam diri kami, kami mau berkata itu semua sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib.
Kami mau percaya bahwa Tuhan pasti mampu bekerja. Kuasa Tuhan yang akan memampukan dan menolong kami terkait sakit penyakit ini. Kalau ada hal-hal di antara kami, pergumulan-pergumulan yang terus kami perjuangkan bahkan sampai hari ini belum terjawab. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan menunda sekian lama, itu karena Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan belum juga menjawab, kami percaya karena Tuhan punya waktu yang tepat. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus teguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, bulan ini kami menemukan satu rahasia yang besar. Bahwa ketika kami berdamai dengan keterbatasan kami dan menyerahkan pada ketidakterbatasan Tuhan, maka ada jalan-jalan yang ajaib, yang luar biasa terjadi. Kami mau berhenti menuntut mujizat. Mulai malam ini kami mau bekerja sama, kami mau patuh dan taat oleh sang pembuat mujizat itu. Sehingga kami percaya kepasrahan kami akan membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami ini kami haturkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberi yang terbaik melalui persembahan. Kita siapkan persembahan kita, silakan pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersatu hati. Nanti Saudari Lisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama beri yang terbaik bagi Allah kita. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus Kristus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di JKI MCC. Puji nama Tuhan, info sepekan yang perlu saya sampaikan di malam hari ini adalah hari Senin untuk latihan tamborin ditiadakan ya. Kemudian hari Selasa
kosong. Hari Rabu ada ibadah Oikos untuk Solo Selatan. Nah, nanti waktu dan tempatnya akan di-share lewat grup nanti untuk Oikos. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian untuk jam 6 sore ibadah gabungan. Yang untuk jam 6 sore ini untuk ibadah gabungan sore hari. Kemudian yang jam 7 malam dipakai untuk ibadah pelayanan di GBPS Sumur Yakub. Kemudian hari Jumatnya ada menara doa. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanek jam setengah 6 sore di Maestro. Hari Minggu sore kita berjumpa kembali di Hotel Pop pukul 5 sore. Ibadah gabungan di Hotel Pop jam 5 sore. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Bapak Daniel akan menambahkan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih doanya. Hari Rabu kemarin istri saya sudah melahirkan putra kami yang kedua. Ya, semua dalam keadaan baik. Hanya kemarin kendalanya HB-nya kurang. HB-nya 8, jadi harus transfusi 3 kantong. Dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Anak laki-laki, nama lengkapnya Otniel Hideo Amadius Raharjo. Otniel itu artinya kekuatan dari Allah. Tuhan adalah kekuatanku gitu. Hideo itu sangat kuat. Amadius itu dikasihi Allah. Raharjo itu cita-cita yang mulia. Ya, kira-kira artinya nanti kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau tilik diperbolehkan. Enggak, serius saya ini ya. Soalnya setelah COVID itu kan orang mau tilik bayi kan kadang-kadang ragu ya. Nah, saya tidak melarang. Saya udah bilang sama istri, saya tidak bisa melarang jemaat kalau mau tilik. Jadi saya harus umumkan. Kalau mau hadir tilik diperbolehkan. Hanya dokter titip 1. Jadi saya harus ngomong di depan biar enggak jadi pikiran yang macam-macam gitu ya. Jadi dokternya hanya titip 1. Kalau ada yang tilik bayi, 1 pakai masker, yang kedua bawa oleh-oleh. Oh enggak. Salah. 1 pakai masker, yang kedua belum boleh gendong. Enggak boleh. Karena itu tadi ya. Saya kadang-kadang juga sungkan begitu ya, tapi dari dokter begitu sekarang protokol kesehatannya ketat sekali. Jadi bayi di bawah umur 3 bulan diusahakan tidak boleh keluar kota, ya, usahakan di rumah. Kalaupun jauh-jauh ya di sekitar kota saja, enggak usah keluar kota. Lalu kalau yang mau ke rumah pakai masker Pak, sama jangan digendong-gendong dulu. Karena anak kecil itu imunitasnya masih belum sebagus orang dewasa. Jadi itu saja sih Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak berarti lalu terus melarang-larang, tidak. Saya hanya meneruskan apa kata Pak Dokter ya, dan tentunya memang situasi sekarang memang ya seperti itulah. Beberapa sudah ada yang hadir ke rumah dan memang begitu. Jadi Hideo tiduran di stroller gitu, lalu tamu ya ngobrol sama kami di ruang tamu, yang ngelihat aja gitu ya. Lihat boleh, pegang jangan kan, kayak gitu. Boneka cantik dari India kan gitu ya. Ini yang kembar itu ya Om Lili ya. Masih ingat sama Om Daniel? Masih ingat ya, siapa tahu lupa gitu ya. Dulu saya pernah datang sekolah minggu ya Om. Zaman saya masih muda. Padahal juga masih muda. Ya masih muda. Mau dibandingin Pak Ruli saya itu jauh ya toh. Saya masih muda sekali ya toh. Masih 17 tahun, betul Bu. Selamat datang. Ini yang namanya jelita ini ya. Saya kaget, tapi pikir ini yang kembar tapi kok sudah gede sekali gitu loh. Ya jadi keponakannya Om Lili berarti ya. Keponakan Om Lili. Ini berarti anaknya Mbak Riwin hitungannya ya. Karena ada 2 kembar itu ya, cewek. Dulu sekolah minggu sempat ikut juga Om Lili dan saya juga ngajar ya. Mungkin lihat gurunya ngoyo ngene kok koyo. Sekarang umur berapa? 20 tahun, besar sekali ya. Kita udah tua loh Mas Lili ya. Karena dulu masih kecil sekali, betul. Dulu kecil gitu ya. Jadi ternyata waktu berlalu begitu cepat. Selamat datang, jelita, lama tak jumpa. Jangan kapok ya. Om Daniel memang seperti ini ya. Mas Gilang, terima kasih sudah datang di Hotel Warisan. Biasanya di UKS, bisa di UKS, kalian datang ke Hotel Warisan. Habis ini silakan Noah Dominik diajak puter-puter dulu Solo Baru. Mampir mall dulu Ratna.
Iya, depart dulu. Pakuan. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Oh, pengumuman yang lainnya. Ya, pengumuman lainnya Sumur Yakub itu begini Bapak Ibu. Minggu depan, hari Minggu pagi, MCC diundang oleh GBPS Sumur Yakub. Satu tim full. Pujian, penyembahan, singer, semua pemain musik, WL, penari, pengkhotbah diundang. Dan beliau juga titip pesan, kalau jemaat ada yang mau ikut, diajak ya Pak, boleh ya Pak. Gitu. Jadi makanya tadi di grup, Bapak Ibu lihat ya di grup sudah keluar daftarnya. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak ikut melayani, tapi kalau mau ikut bersama-sama dipersilahkan. Tapi kumpulnya di Maestro jam 7 pagi. Kumpul di Maestro jam 7 pagi. Karena jam setengah 8 kita sudah harus berangkat ke Kalioso, GBPS Sumur Yakub. Pendeta dari Tibet. Ya, Pendeta Andreas Tony. Ya, jadi kalau yang mau join boleh. Sorenya kita baru ibadah raya. Sorenya itu jam 5 sore. Kita ketemu di ibadah raya di Hotel Pop. Baik Bapak Ibu, doakan hari Rabu besok mulai Jambore Nasional mulai berjalan. Acara yang beberapa kali saya sempat umumkan itu. Besok Rabu akhirnya dimulai Jambore Nasionalnya sampai dengan hari Sabtu ya Mas Adris. Sampai dengan hari Sabtu, 4 hari 3 malam. Beberapa rekan pelayan di MCC saya libatkan dan beberapa anak-anak sekolah minggu juga saya daftarkan supaya mereka punya pengalaman di acara-acara skala nasional. Ya, bantu doa supaya acara berjalan dengan baik, dengan lancar. Tidak ada pengumuman yang lain, Bapak Ibu. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita boleh berdiri untuk kita tutup dalam doa. Mohon maaf untuk teman-teman jemaat juga dari Solo Selatan. Besok Rabu saya tidak bisa join di Oikos karena ikut acara Jambore itu. Ya ngapunten, tadi pagi Pak Daniel sudah WA saya. Sudah saya panggilkan pembicara yang lain. Pendeta Daniel K. Ya. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Malam hari ini kami bersuka cita, puji-pujian membawa kami bersemangat berpengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan terus mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan begitu luas dalam. Firman Tuhan begitu luar biasa membawa kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ajar kami Tuhan untuk menyadari kapasitas kami, bahwa kami ini orang-orang yang terbatas. Mampukan kami punya mentalitas sebagai orang-orang Kristen yang dewasa. Dan tolong kami agar kami menata prioritas dengan benar, mendahulukan Tuhan dan kepentingan Tuhan, perasaan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Berkati di dalam keluarganya, biarlah keluarga kami ada keharmonisan, ada kehangatan, ada cinta, kasih mesra. Tuhan tolong keluarga kami, kalau di antara keluarga kami ada yang belum percaya kepada Tuhan, mampukan kami untuk menunjukkan Yesus lewat hidup kami, sehingga kami percaya suatu saat nanti seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan dalam pekerjaan tangan kami, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Sehingga apapun yang sudah kami lakukan, maka Tuhan akan mengirim pembeli, Tuhan akan mengirimkan customer, Tuhan akan mengirimkan klien, Tuhan akan berkati pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tertata. Lewat berkat-berkat yang kami terima, bisa kami pakai untuk memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan angkat bebannya, lepaskan bebannya, Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk jemaat yang sudah hadir, dan biarlah kami boleh mengingat teman-teman kami yang tidak hadir, membawa mereka juga di kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk beribadah bersama-sama. Sehingga setiap kursi yang kosong malam hari ini akan terisi di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali minggu yang akan datang dalam ibadah-ibadah. Juga rencana pelayanan ke Sumur Yakub kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan persiapkan hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.